Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Andriani, NIM 0306202139. Di sini saya akan mereview mengenai materi kelompok 9 tentang perkembangan pers di Indonesia. Nah, yang pertama itu pengertian pers. Dalam kamus populer, istilah atau kata pers diambil dari bahasa Inggris yaitu purse yang berarti cetakan. Nah, dalam istilah yang berarti operasional, kata pers memiliki dua arti. Yang pertama adalah usaha percetakan, dan yang kedua berarti upaya penyampaian berita melalui media cetak dan elektronik. Usaha penyampaian berita dengan beragam bentuk adalah kegiatan pers, mulai dari surat kabar, radio, televisi, hingga internet. Kemudian sejarah pers di Indonesia. Tentang awal mula dimulainya dunia persurat kabaran di tanah air kita ini, Dr. Dehan dalam bukunya Oud Batavia mengungkapkan secara sekilas bahwa sejak abad 17 di Batavia sudah terbit sejumlah berkala dan surat kabar. Dikatakannya bahwa pada tahun 1676 di Batavia telah terbit sebuah berkala bernama Kort Berichts Europa atau berita singkat dari Eropa. Nah, berkala yang memuat berbagai berita dari Polandia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Denmark ini dicetak di Batavia oleh Abraham van den Eyck tahun 1676. Nah, setelah itu terbit pula Bataviaanse Novelles pada bulan Oktober 1744. Pendu News pada tanggal 23 Mei 1780, sedangkan Bataviaanse Koloniale Courants tercatat sebagai surat kabar pertama yang terbit di Batavia tahun 1810. Nah, sejak abad 17 dunia pers di Eropa memang sudah mulai dirintis. Sekalipun masih sangat sederhana, baik penampilan maupun mutu pemberitaannya, surat kabar dan majalah sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat di masa itu. Kemudian perkembangan pers nasional. Yang pertama, pers pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pada zaman Belanda, pada tahun 1885 di seluruh daerah yang dikuasai Belanda terdapat 16 surat kabar berbahasa Belanda dan 12 surat kabar berbahasa Melayu, diantaranya adalah Bintang Barat, Hindia Nederlands, Dini Hari, Bintang Zohar, Selampret Melayu, dan Jahaza Moilia. Pemberitaan Bahwai atau Surabaya, dan surat kabar berbahasa Jawa Bromartani yang terbit di Solo. Kemudian pada zaman Jepang, ketika Jepang datang ke Indonesia, surat kabar yang ada di Indonesia diambil alih pelan-pelan. Nah, beberapa surat kabar disatukan dengan alasan menghemat alat tenaga. Tujuannya sebenarnya adalah agar pemerintah Jepang dapat memperketat pengawasan terhadap isi surat kabar. Kantor berita antara pun diambil alih dan diteruskan oleh kantor berita Yashima, dan selanjutnya berada di bawah pusat pemberitaan Jepang yakni Domei. Kemudian yang kedua, pers pada masa revolusi. Nah, pada masa revolusi, pers sering disebut sebagai pers perjuangan. Pers Indonesia menjadi salah satu alat perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Beberapa hari setelah teks proklamasi dibacakan Bung Karno, terjadi perebutan kekuasaan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat termasuk pers. Hal yang diperebutkan terutama adalah peralatan percetakan. Yang ketiga, pers pada masa demokrasi liberal. Masa ini merupakan masa pemerintahan parlementer atau masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, banyak didirikan partai politik dalam rangka memperkuat sistem pemerintah parlementer. Nah, pers pada masa itu merupakan alat propaganda dari parpol. Beberapa partai politik memiliki media atau koran sebagai corong partainya. Nah, pada masa itu, pers dikenal sebagai pers partisipan. Kemudian, pers pada masa demokrasi terpimpin. Pergolakan politik yang terus terjadi selama era demokrasi liberal menyebabkan Presiden Soekarno mengubah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi yang hendak ditegakkan oleh pemerintah yaitu yang pertama, demokrasi terpimpin adalah demokrasi atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, demokrasi terpimpin bukanlah diktatur, tetapi demokrasi yang berbeda dengan demokrasi liberal. Yang ketiga, demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, dan sosial. Yang keempat, demokrasi terpimpin adalah balai bukan tujuan.
Kemudian masa Orde Baru. Setelah berakhirnya peristiwa G30 SPKI, berakhir pula masa pemerintahan Orde Lama. Kemudian bangsa Indonesia memasuki alam Orde Baru. Nah, pada awal masa Orde Baru ini, fungsi dan sistem pers masih belum berjalan dengan baik. Ketika itu surat-surat kabar yang terbit merupakan trompet masyarakat untuk menentang kebijaksanaan Orde Lama dan menyokong aksi-aksi mahasiswa atau pemuda, sehingga surat kabar yang terbit merupakan parlemen masyarakat. Kemudian masa reformasi. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia ialah terjadinya reformasi sejak tahun 1998 dengan turunnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Runtuhnya Orde Baru membuka era demokrasi dan kebebasan pers yang sebelumnya tidak pernah mampu dinikmati bangsa Indonesia. Kemudian yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah reformasi proses demokratisasi dan kebebasan persan sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam membawa kemajuan rakyat banyak? Salah satu jasa pemerintahan B.J. Habibie pada Orde Baru yang harus disyukuri ialah pers yang bebas. Pemerintahan Presiden Habibie mempunyai andil besar dalam melepaskan kebebasan pers, sekalipun barangkah kebebasan pers ikut merugikan posisinya sebagai presiden. Selanjutnya, kelompok 10 mengenai kebutuhan publik dan penerbitan pers atas berita. Nah, yang pertama itu kebutuhan dan kepentingan publik. Istilah publik mengalami perubahan seiring dengan bentuk-bentuk perkembangan masyarakat itu sendiri, dari masyarakat feodal hingga masyarakat liberal demokratik. Dalam ruang publik yang tinggal hanya kepentingan yang menyangkut masalah bersama. Istilah ruang publik atau yang bahasa Jermannya Offentlichkeit ini berarti keadaan yang dapat diakses semua orang dan mengacu pada ciri terbuka dan inklusif ruang ini. Ruang publik dan saluran publik sebagai tempat pertemuan masyarakat lambat laun bertransformasi seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu saluran publik yang hingga saat ini besar sekali manfaat dan pengaruhnya bagi masyarakat adalah pers. Kelahiran pers di Eropa, terutama di Inggris, Perancis, dan Jerman, telah mengubah struktur sosial masyarakat. Kemudian persaingan media massa cetak dan elektronik atas materi berita. Nah, untuk menghadapi ketatnya persaingan media cetak dan online harus saling bersinergi. Pada era milenial, paling tidak media saat ini, perusahaan penerbit surat kabar tak bisa hanya mengandalkan satu media saja, misal hanya koran atau sebatas pada media online. Karena ketatnya persaingan, baik harus tampil di media cetak dan media online. Boleh juga menggabungkannya dengan elektronik. Berita online akan menyampaikan informasi yang bersifat breaking news, dan untuk finishing akan disampaikan melalui media cetak. Soal media cetak, mestinya tetap optimis. Platform media konvensional tersebut memiliki masa depan yang baik. Sampai sekarang peran media cetak belum tergantikan. Kemudian adapun teknik-teknik reportase mendalam, yang pertama itu riset mendalam, kedua tentukan angle menarik dan penting, ketiga buat daftar pertanyaan, keempat minta narasumber tidak bicara terlalu cepat, kelima tanyakan jika ada yang belum jelas, yang keenam klarifikasi. Nah, adapun skill yang harus diperlukan dalam reportase yaitu komunikasi, menulis, rasa ingin tahu, dan terakhir riset. Sekianlah hasil review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.